Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazar, tempat tugas SMA Negeri 1 Lemah Melintang. Sekarang akan mengikuti UKIN PPG BID 1 Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar, dan dengan tema uji kinerja saya tentang menjauhi perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dengan nomor peserta saya 13 12 45 00 00 37 dan 23 60 10 13 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah ridhoi semua kegiatan kita dan menjadi amal ibadah untuk kita. Maka kita akan siapkan dan setelah itu berdoa dan membaca Al-Quran. Silakan Ketua. Siapkan. Remaja. Tegakkan. Kita baca doa Al-Fatihah Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bersama-sama. Zakia, Alia, sakit apa dia? Semoga si Alia cepat sembuh ya. Anissa, Arista Aulia, Asifa Ina, Artila Farisa, Aura Zakira, Khairul Nisa, Letsa, Muhammad Afif, Mahda, Isfak, Muhammad Rehan, Mutia Ramadhani,
Mutia Rahma. Sakit Pak. Sakit lagi? Mutia Rahma. Sakit apa? Ada kabarnya? Tidak ada. Oke. Nazla, Nasri, Nawana, Naila, Nura Sifa, Nurul, Putri, Rizkia, Rizkina, Bakia, Tiara, Ulima, Vivia, Koni, Wafa, Wira, Witri, Zara, Dorif. Iya Pak. Saudara kami, ada 2 orang teman kita sakit. Sakit itu adalah cara Tuhan untuk mengurangi dosa kita. Jadi kerennya Allah itu, kalau kita banyak dosa, nah kami Allah tuh kasih cobaan. Salah satu cobaan yang diberikan Allah itu sakit. Kalau kita sakit, insya Allah dengan cara itulah Allah mengurangi dosa-dosa kita. Semoga yang sakit Allah ampuni dosa-dosanya dan cepat sembuh dan bersama kita lagi untuk belajar proses belajar mengajar. Amin amin ya rabbal alamin. Anak kami, hari ini kita akan kembali untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya menuntut ilmu. Minggu kemarin kita telah belajar tentang apa anak kami? Bullying. Sebelumnya materi mensyukuri nikmat Allah, menepati Janji. Insya Allah apa yang kita pelajari minggu kemarin itu menjadi filter dalam kehidupan kita sehingga kita mampu menjadi orang baik di antara sesama kita. Hari ini anak kami kita belajar bab 3 tentang menghindari perkelahian. Belajar minuman keras dan narkoba. Ini sangat-sangat rentan kepada anak-anak kami dalam keadaan labil. Anak-anak kami itu dalam keadaan labil, belum stabil untuk pemikirannya. Jadi gampang terpengaruh oleh perkelahian, belajar, minuman keras, dan narkoba. Untuk itu hari ini kita akan belajar tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Coba tengok anak kami sedikit. Apa yang bisa anak kami simpulkan? Dari pertawuran dari masalah polisi. Iya. Coba kita next ya sedikit. Ini Bapak ingin bertanya kepada anak-anak kami seluruhnya. Apa manfaat pelajaran bab 3 yang kita bahas hari ini tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Iya. Silakan Afidatul Zakiyah. Tujuan kita belajar bab 3 ini adalah agar kita mengetahui bagaimana dampak buruk dari perkelahian, dampak buruk dari minuman keras, dan dampak buruk dari narkoba pada diri kita sendiri, pada orang lain di sekitar kita juga. Dan kita juga dapat menghindari hal tersebut. Terima kasih, luar biasa Dawi. Kita lihat dulu, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat satu, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, narkoba dalam perspektif Islam. Kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba, serta diposting di media sosial. 3. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. 4. Membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta. Tes pengetahuan pertama anak kami. Silakan dijawab. Dilihat ke. Sebelum kita belajar, kita akan uji kompetensi. Assessment awal.
Silakan dijawab sebentar anak kami. Ya Pak. Oke, silakan jawab. Masih ada spidol untuk Putri. Itu silakan Bapak kumpul lagi. Oke, nanti kita akan mencek sejauh mana pemahaman anak kami tentang hasil asesmen awal ini dan bagaimana pula hasil nanti setelah kita belajar. Nanti, oke, baiklah anak kami. Kita akan coba belajar tentang masalah perkelahian antar pelajar, terus tentang masalah minuman keras, narkoba. Ini harus kita pecahkan masalah ini dengan kelompok. Maka daripada itu, silakan atur kelompoknya anak kami. Kelompoknya cuma 3 kelompok. Silakan diatur. Baiklah anak kami, terima kasih telah kita bagi kelompoknya jadi 3 kelompok. Dan inilah nanti yang akan membuat presentasi dari topik-topik yang akan dibagikan di setiap kelompok. Jadi nanti contoh mengikuti apa latar belakangnya, kenapa terjadi perkelahian, dan apa kerugian yang dijadikan tentang perkelahian. Terus minuman keras, apa melatar belakang orang minum keras. Terus apa kerugiannya. Terus narkoba, kenapa orang pakai narkoba dan apa yang membuat mereka melakukannya. Baiklah, ini Bapak bagikan. Bapak sahabat tulis setiap kelompok nanti akan mempresentasikannya, dan dari setiap kelompok akan diberikan pertanyaan 1 setiap kelompok. Iya, kelompok 1 itu tentang materi menghindari perkelahian pelajar. Kelompok 2 itu tentang minuman keras. Kelompok 3 narkoba. Iya. Oke. Silakan anak kami. Baiklah, silakan dikerjakan. Bapak tunggu lebih kurang 7 menit. Begitu silakan dikerjakan. Oke, nanti orang tuh. Memulai kegiatan kita akan ice breaking untuk lebih semangat, lebih fresh. Jika saya lompat, maka oke, kita ulang. Kita langsung ya. Jika saya melompat, maka Oke, kita mulai ya.
Maka Maka saya mengotak. jika Lagi. maka jika Jika saya makan, maka maka saya lapar. jika Jika saya Oke, benar. Oke, kita lagi. Satu lagi. Maka aku mandi. jika maka saya marah. jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami menghindari perkelahian belajar. Latar belakang seseorang melakukan perkelahian belajar tersebut. Yang pertama, karena pengaruh lingkungan. Yang kedua, karena adanya tekanan dari teman sebaya. Yang ketiga, karena memiliki masalah pribadi atau emosionalnya tidak terkendali. Yang keempat, karena penyalahgunaan media sosial. Dan yang kelima, karena kurangnya pendidikan karakter. Dampak dari perkelahian belajar tersebut, yang pertama, karena kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, prestasi akademiknya. Yang keempat, reputasi sekolah. Dan yang kelima, konsekuensi hukum. Dan yang keenam, hubungan sosial. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ada, silahkan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Perkelahian pelajar ini disebabkan oleh rusaknya moral dan tidak stabilnya emosi antar siswa. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab rusaknya moral seorang pelajar? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab. Kerusakan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pergaulan yang tidak baik atau pergaulan bebas. Yang kedua, mengetahui dampak buruk dari perbuatan yang mereka lakukan. Tidak mengetahui. Iya. Maaf, saya ralat. Tidak mengetahui dampak buruk dari perbuatan yang mereka lakukan dan rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba hal baru yang tinggi. Apakah kelompok 3 menerima jawabannya? Kami dapat menerima jawaban dengan baik. Terima kasih. Oke. Presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sehat luar biasa dari kelompok 1. Video kan ada. Baiklah, kami ini hasil dari kelompok 2 yang akan nanti dipresentasikan. Siap-siap untuk mempertanyakan hasil dari presentasi kelompok 2. Baiklah, silakan kelompok 2 1 orang untuk mempresentasikannya atau 2 orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi kita yaitu tentang minuman keras. Mengapa seseorang mengonsumsi minuman keras? Yaitu latar belakangnya. Yang pertama gelisah atau depresi, memiliki orang tua yang memberikan alkohol, perilaku
antisosial, pernah mengalami kekerasan fisik, pengaruh lingkungan dan gaya hidup, mulai minum alkohol pada usia dini. Dan kerugian yang kita dapat setelah mengonsumsi minuman keras tersebut yaitu ketagihan, gangguan mental organik seperti gangguan fungsi pikiran dan perasaan. Siapa? Baik, kepada Miss Angga hari ini kami persilakan. Baik, saya Arisa Fitra akan menjawab pertanyaan dari Miss Angga. Dampak jangka pendeknya bisa berupa mabuk, kehilangan koordinasi, dan kemungkinan mual dan muntah dalam jumlah yang besar. Bisa menyebabkan keracunan alkohol yang berbahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berdoa kepada masyarakat. Baiklah, apakah ada dari teman-teman semua yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Oh iya ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah diberi saya izin untuk menambahkan jawaban, saya akan menambahkan sedikit jawaban tentang apa dampak jangka pendek minum minuman keras. Yaitu ada beberapa. 1. Perubahan suasana hati. 2. Tekanan darah tinggi. 3. Hipertensi. Penglihatan tumpul dan penurunan kerempatan. Ini dapat saya sampaikan dan dapat saya tambahkan. Terima kasih kepada kelompok 2. Oke, luar biasa. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mendapatkan jawaban. Apakah bisa merasa puas atas jawaban yang telah kami berikan? Oke, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok berikutnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya, yaitu zat-zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan perubahan perilaku, kesadaran, perasaan, dan persepsi. Narkoba digunakan secara medis untuk bertujuan tertentu seperti menghilang rasa sakit atau adiktif, tetapi juga sering disalahgunakan karena efek halusinasinya, stimulan, atau depresi yang dapat memicu ketergantungan. Pencemaran dari narkoba yaitu 1. Narkotika, yaitu zat yang dapat menurunkan atau menghilangkan rasa sakit seperti morfin dan heroin. 2. Psikotropika, yaitu zat yang mempengaruhi pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan aktivitas mental atau perilaku. 3. Bahan adiktif lainnya, yaitu zat-zat yang bukan tergolong narkoba atau psikotropika tetapi tetap berpotensi menyebabkan kecanduan, yaitu alkohol. 2. Beberapa alasan mengapa orang mengonsumsi narkoba. 1. Pengaruh lingkungan, yaitu teman, keluarga, atau lingkungan sekitar yang menggunakan narkoba dapat mempengaruhi seseorang untuk mencobanya. 2. Mengatasi stres atau masalah emosional. Beberapa orang yang menggunakan narkoba sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah emosional, stres, atau depresi. 3. Pencarian sensasi baru atau kepuasan sementara yang ditawarkan narkoba. 4. Tekanan sosial seperti tekanan dari teman sebaya atau kelompok tertentu dapat mendorong seseorang untuk mencoba narkoba agar diterima. 5. Keterbatasan informasi, yaitu kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan remaja, dapat membuat seseorang mencoba tanpa mengetahui konsekuensinya. Namun, penggunaan narkoba memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial, yaitu 1. Kesehatan fisik. Salah satunya kerusakan organ tubuh seperti jantung, paru-paru.
kedua, gangguan pada sistem saraf. Dua, yaitu kesehatan mental seperti meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Dua, yaitu ketergantungan dan kecanduan. Yang ketiga, kehidupan sosial seperti hubungan dalam keluarga dan teman seringkali memburuk karena perilaku yang tidak terkendali. Yang kedua, terlibat dalam tindakan kriminal atau perilaku penyimpang. Sudah, itu cuman selintas tentang narkoba. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ada kira-kira? Oke. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pentingnya dukungan dari keluarga dan teman dalam proses menghindari narkoba? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana pentingnya dukungan dari keluarga dan teman dalam proses menghindari narkoba? Yaitu untuk memberikan rasa aman dan terlindung. 2. Sebagai sumber motivasi. 3. Sebagai sumber bimbingan dan nasihat. 4. Untuk membangun kepercayaan diri. Apakah kelompok 1 dapat menerima jawaban dari saya? Kami dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari setiap kelompok dapat kita pahami. Barangkali sebelum kita selesai, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Silakan Putri. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran hari ini, kita tahu apa bahaya dan dampak negatif dari perkelahian belajar, minuman keras, dan narkoba. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang telah melakukan perilaku buruk tersebut. Jadi, kita tidak membahayakan diri sendiri dan orang sekitar kita. Karena kita sudah belajar mengenai ini, alangkah baiknya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Jadi, sudah. Hari ini setelah kita dapat belajar bagaimana pembelajaran tentang masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Kesimpulannya adalah hindari dan jauhi itu. Karena apa? Itu semua dari hukum Islam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dalilnya kita boleh mengkonsumsi itu. Karena di balik sikap kita berubah, akal pikiran kita terganggu dan kita tidak normal untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Maka jauhi narkoba. Stop narkoba, jauhi api neraka. Oke, sedikit lagi sudah refleksi. Mana udah siap refleksinya? Udah ya? Siapa yang sudah dulu? Oke, di bawah itu enggak, ditengokkan enggak ya. Silakan siapa yang dulu? Herani, bagaimana perasaan kalian setelah aktivitas belajar ini? Sangat senang dan sangat seru karena belajarnya sambil bermain dan tidak tegang-tegang sekali. Oke, lanjut yang berikutnya yang Sekian Nasution, bagaimana perasaan kalian setelah aktivitas belajar ini? Saya merasa senang dengan pembelajaran seperti ini karena meningkatkan konsentrasi dalam pembelajaran. Zarif Alto, bagaimana perasaan kalian setelah aktivitas belajar ini? Sangat senang karena saya lebih banyak berinteraksi dengan teman karena belajar secara kelompok. Kalian setelah aktivitas belajar ini, karena kita dapat mengetahui sisi negatif, narkoba, perkelahian belajar, dan juga minum keras, serta cara untuk terhindar dari yang tersebut. Salsabila merasa senang karena saya dapat meningkatkan pengetahuan tentang perkelahian belajar, narkoba, dan minuman keras, serta saya jadi tahu dampak dari. Saya Afiatul Zakia. Pada hari ini, tanggal 15 bulan 10 2024, perasaan saya pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan
dan sangat bahagia karena pada pembelajaran ini ada banyak saya mendapat banyak ilmu dan pembelajaran hari ini juga sangat menarik. Oke. Baiklah, nama saya Putri Ramadhani. Pada tanggal 15 Oktober 2024, perasaan saya setelah aktivitas belajar ini adalah bahagia dan sangat menyenangkan. Karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru karena kita lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di kelas dan berdiskusi dengan baik. Sekian. Oke. Benar kami, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, maka kita akan tes terakhir, post test. Apakah anak kami sudah memahami dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan ditunjukkan. Oke, waktunya lebih kurang 5 menit untuk post test ini. Silakan dikerjakan. Tengokkan mereka. Baiklah anak kami, sudah selesai ya nak? Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai. Ya. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai? Sudah? 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 Baiklah, nanti Bapak akan cek hasilnya di meja Bapak. Nanti Bapak kabarkan apa hasil dari hasil tes proses kita pada siang hari ini. Mungkin itu saja untuk hari ini ya kami. Tetap semangat, pasti fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.